Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Jumat 29 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-21, bertepatan dengan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, yakni karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bersama, Yohanes Pembaptis itu adalah saudara sepupu Yesus, karena Elizabeth ibunya adalah saudara Maria, bunda Yesus, dan ayahnya bernama Zakaria. Bab pertama dalam Injil Lukas mengisahkan betapa menakjubkannya kelahiran Yohanes. Injil Markus, seperti yang tadi kita dengar bersama, mencatat betapa tragisnya kematian Yohanes Pembaptis. Sungguh berat resiko yang harus diterima Yohanes dalam mengajarkan kebenaran. Dia dipenggal kepalanya sebagai hadiah untuk putri Herodias atas bujukan ibunya yang dendam atau yang merasa sakit hati kepada Yohanes Pembaptis atas kritikan moralnya. Saudara-saudari yang terkasih, Raja Herodes dan istrinya menolak untuk mendengar bagaimana harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka justru membuat peraturan-peraturan mereka sendiri dan hidup dengan cara mereka sendiri. Dalam hidupnya, Yohanes Pembaptis harus membayar mahal untuk harga keberanian dan kejujurannya. Ia memang seorang yang teguh pada pendiriannya. Yohanes tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat dan merasakan dosa dan ketidakadilan terjadi. Ia mengajak orang banyak untuk bertobat. Ia ingin agar semua orang berdamai kembali dengan Tuhan. Yohanes mengerti dan meyakini bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah
bahwa Yohanes telah berkhotbah tentang baptis sebagai tanda tobat dalam mempersiapkan orang ketika menyongsong kedatangan Mesias. Lalu ia sendiri yang membaptis Yesus di Sungai Yordan dan memperhatikan dengan damai sukacita pada waktu pewartaan Yesus dimulai. Yohanes pula mendorong murid-muridnya sendiri untuk mengikuti Yesus. Ia sadar dan tahu bahwa Yesus akan semakin terkenal sementara ia sendiri akan semakin kecil dan dilupakan. Sedangkan, saudara saya terkasih, pada bab pertama Injil Yohanes, khususnya Yohanes 1 ayat 23, Yohanes Pembaptis menyebut dirinya sendiri sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan Tuhan. Ia mengundang orang banyak untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk mengenali Sang Mesias. Pesannya sama untuk kita masing-masing. Maka pertanyaan reflektif yang bisa diajukan untuk kita renungkan adalah, bagaimana jika kita diam saja ketika melihat ketidakadilan di sekitar kita? Bersediakah kita membayar harga mahal untuk hidup dalam kebenaran? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku mau menjadi saksi kebenaran-Mu di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, aku dapat berjuang dan perjuanganku tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.